Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di pembelajaran matematika wajib kelas 11. Topik pertama, kita akan mempelajari tentang barisan dan deret. Apa aja sih yang akan kita pelajari di barisan dan deret? Sebelum kita lanjutkan ke materinya, silakan berdoa dulu. Amin. Ya, kita lanjutkan ke materinya ya. Untuk barisan dan deret, ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini sebenarnya sudah dipelajari ya saat kalian SMP. Cuma kita review lagi aja. Dalam pendahuluan ini ada pola bilangan, jenis pola bilangan, barisan, dan deret. Kemudian tadi ada barisan dan deret aritmatika. Di dalamnya ada cirinya, barisan aritmatikanya, deret, dan suku tengahnya. Kemudian yang ketiga ada barisan dan deret geometri. Sama seperti barisan dan deret aritmatika, ada cirinya, kemudian barisannya, deret geometri, deret tak hingga geometri ya. Nah, kemudian yang terakhir ada aplikasi. Di sini ada pertumbuhan dan peluruhan. Ya, baik, kita ke bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Ada pola bilangan, jenis pola bilangan, barisan, dan deret. Nah, di sini coba kalian masih ingat nggak apa sih pola bilangan itu? Yang seperti apa pola bilangan itu? Nah, kalau misalkan aduh bun, lupa nih. Nah, coba ingat lagi, ada di materi SMP, atau kalau yang sudah memiliki buku paket, silakan buka halaman 204 ya. Nah, di sini pola bilangan ada gambar, ini gambar lingkaran ya, yang disusun menjadi sebuah segitiga. Nah, kalau misalkan kita mau membuat pola selanjutnya, kira-kira gimana nih cara kalian untuk memperoleh pola selanjutnya? Nah, iya betul. Kita hitung ada berapa lingkaran di tiap polanya. Ternyata polanya seperti itu ya. Oke, nah polanya dari pola yang pertama ke pola yang kedua itu ditambah 2, kemudian ditambah 3, ditambah 4. Nah, berarti pola selanjutnya adalah ditambah 5. Nah, maka gambar pola selanjutnya adalah seperti ini ya. Kemudian pola selanjutnya ada 21. Sudah ingat ya? Nah, sekarang pola dan barisan bilangan. Definisinya kita lihat dulu definisinya. Di sini ada pola bilangan adalah aturan tertentu pada sekumpulan bilangan. Jadi pola bilangan itu adalah aturannya ya. Nah, sementara barisan bilangan itu sekumpulan bilangan yang tersusun dengan pola tertentu gitu. Jadi kalau pola bilangan itu aturannya, sementara kalau barisan bilangan itu yang tadi sekumpulan bilangan yang sudah tersusun dengan pola tertentu. Nah, contohnya kita lihat di sini. Pola bilangan biasanya itu dalam bentuk gambar ya, jadi digambarkan. Sementara barisan bilangan berisi bilangan-bilangannya. Nah, jadi pola bilangan dan barisan bilangan itu saling berkaitan. Nah, lebih lanjut lagi, kalau misalkan kelas 10 sudah belajar fungsi, kita ingat lagi nih. Jadi pola bilangan itu adalah bentuk fungsinya atau aturannya seperti apa. Sementara barisan bilangan itu adalah range-nya atau daerah hasil fungsi. Dengan domain atau daerah asalnya itu bilangan asli. Bilangan asli itu berapa aja? Nah iya, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai tak terhingga.
Oke, contoh barisan bilangan di sini. Ada barisan bilangan ganjil. Nah, berarti aturannya itu yang bilangan ganjil. Kemudian disusun. Kemudian barisan bilangan genap, barisan bilangan persegi, barisan bilangan kubik. Nah, mungkin ini yang baru ya, barisan bilangan Fibonacci. Kalau 4 yang lainnya, tadi 4 contoh yang lainnya mungkin kalian tahu ya, sudah tahu polanya. Nah, sementara barisan bilangan Fibonacci gimana nih polanya? Nah, 2 ini adalah hasil jumlah dari suku-suku sebelumnya. Sementara 3 ini jumlah dari 2 ditambah 1, 5, 3 tambah 2, 8, 5 tambah 3, 13, 8 tambah 5, 21, 13 tambah 8, dan ini seterusnya ya. Jadi barisan bilangan Fibonacci itu diperoleh dari jumlah 2 suku sebelumnya. Bagaimana nih jika kumpulan bilangan yang tersusun bukan merupakan barisan? Nah, kira-kira ada nggak ya bilangan yang tersusun itu bukan merupakan barisan? Coba kalian cari tahu ya. Nah, ini tadi ya suku-suku pada barisan. Apa sih suku-suku teh? Nah, suku-suku itu adalah bilangan yang tersusun berurutan. Nah, masing-masing disebut suku. Contohnya gimana? Contohnya yang tadi ya, kita lihat. Nah, barisan bilangannya ini ya, 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya sampai suku ke N-nya. Nah, ini disebut suku-suku pada barisan lambangnya ini UN, atau suku ke N. Nah, ini jadi 1 itu U1 atau suku pertama, kemudian 4 itu U2 atau suku kedua, dan seterusnya sampai UN. Nah, ini kalau diperhatikan ya, kalau di sini indeksnya 1, nah maka di sini suku pertamanya 1, N-nya 2, nah maka di sini suku keduanya adalah 4. Nah, kita lihat ini hubungannya. 4, 16, 39, 5, 25. Berarti aturannya itu seperti apa? Aturannya adalah N pangkat 2. Nah, sementara deret bilangan itu apa sih? Nah, deret bilangan itu adalah jumlah dari suku-suku dalam barisan. Jadi tadi ada U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN. Nah, kalau misalkan kita menjumlahkan suku-sukunya, itu disebut dengan deret. Notasinya apa? Notasinya SN. Nah, ini jumlah N suku pertama. Contohnya masih yang tadi. Nah, kalau jumlah satu suku pertama, artinya hanya jumlah suku pertamanya saja. Satu suku pertama. Nah, kalau 2 suku pertama, artinya U1 ditambah U2. 3 suku pertama, U1 tambah U2 tambah U3. Seperti kalian absen di kelas, 5 orang absen pertama, berarti absen nomor 1 sampai dengan absen nomor 5. Nah, begitu juga di sini. Kalau 4 suku pertama, artinya suku ke-1 sampai suku ke-4 dijumlahkan. Nah, berarti kalau jumlah N suku pertama, artinya jumlah dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Ini untuk barisan yang hingga ya, jadi tahu kita N-nya sampai berapa. Nah, ini hubungan antara barisan dan deret bilangan. Nah, kita lihat di sini ada suku-sukunya ya di sini ya. U1, U2, U3, U4, U5, U6 sampai UN adalah suatu barisan bilangan. Maka tadi ya, kalau S1 berarti itu hanya menjumlahkan suku pertamanya saja. Atau S1 berarti sama dengan U1. Sementara kalau S2 sama dengan U1 ditambah U2. Nah, kira-kira hubungannya itu apa sih dari semua ini? Kita lihat nih. Perhatikan dulu untuk S1 dan S2. Untuk S2
itu artinya jumlah dua suku pertama, artinya U1 ditambahkan dengan U2. Dari persamaan yang ini kita bisa memperoleh nilai U2-nya ya, yaitu S2 dikurangi S1. Nah, begitu juga untuk S2 dan S3. Kita lihat di sini S3 ini U1 tambah U2 tambah U3. Karena S3 itu jumlah 3 suku pertamanya. Untuk memperoleh U3 itu artinya S3 dikurangi U1 dikurangi U2. Ini ya, kalau misalkan dikalikan ke dalam lagi, ini S3 dikurangi U1 kurangi U2. Nah, atau di sini U1 tambah U2-nya itu apa? S2. Ini nih. Tuh, jadi U3 ini bisa kita peroleh dari S3 dikurangi S2. S4 ini U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Artinya kalau U4 berarti S4 dikurangi ini semua nih. U1 tambah U2 tambah U3. Sementara U1 tambah U2 tambah U3-nya itu apa? S3. Jadi nah, ini harusnya U4 ya untuk S4 dikurangi S3. Nah, jadi untuk memperoleh suku ke N atau UN, jika diketahui deret bilangannya, maka UN-nya ini sama dengan SN dikurangi SN-1, atau jumlah suku sampai ke N dikurangi jumlah satu suku sebelum N. Itu ya, dapat dipahami. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Bagi yang masih bingung tadi, silahkan dilihat kembali videonya, dan jika masih ada pertanyaan silahkan bertanya ke Bunda ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.